Pengabdian seorang istri. Dalam kisah wayang, ada kisah sosok istri yang gemilang mendampingi sang suami meraih kesuksesan serta mampu memayuhayuning, menjaga nama baik dan keharmonisan keluarga. Dialah Drupadi, perempuan lembut nan ayu berhati kemala. Hidup prihatin fakta lahiriah, hidup Drupadi selama menjadi istri Puntadewa, sulung Pandawa tidaklah mulus dan enak. Sejak menikah hingga akhir hayat, Drupadi akrab dirundung penderitaan. Namun, justru disitulah ia menggambarkan pesonanya sebagai perempuan sekaligus istri sejati. Ketika usianya menginjak dewasa, Drupadi bak kembang indah yang sedang mekar semerbak mewangi. Harumnya menyebar melewati batas negara. Tidak terbilang kesatria negara lain yang kepincut dan ingin meminangnya, maka itu, ketika ayahnya, Raja Pancala Prabu Drupada, menggelar sayembara, berjejal yang ikut mempertaruhkan jiwa raga untuk mendapatkannya. Siapa yang menang dalam perlombaan adu memanah serta unggul kesaktian melawan Gandamana, dialah yang berhak memboyong Drupadi. Drupadi ialah putri sulung pasangan Drupada dengan Dewi Gandawati. Drupadi memiliki dua adik, yakni Srikandi dan Drestadiumna. Sementara itu, Gandamana, yang pernah menjadi patih negara Astina pada rezim Prabu Pandudewanata, ialah pamannya dari pihak ibu. Akibat saking banyaknya peminat, sayembara berlangsung sampai berhari-hari. Di antara lelaki muda yang berebut Drupadi ialah Kurupati, sulung Kurawa, dan adik-adiknya. Namun, pada akhirnya yang menang ialah Pandawa. Singkat cerita, Drupadi menjadi istri Puntadewa. Betapa gembiranya Drupada ketika yang berhasil mempersunting putrinya ialah Puntadewa, kesatria yang memang ia gadang-gadang. Bukan saja akan menjamin Drupadi menjadi permaisuri raja yang menjanjikan kehormatan dan ketenteraman, melainkan juga karena Puntadewa ialah putra mendiang Pandu Dewanata, raja dan gurunya yang sangat ia hormati. Namun, semua yang diharapkan Drupada itu seperti tidak pernah tersua. Drupadi yang semula hidup di istana yang serba ada dan selalu diladeni, kemudian harus mengurus diri sendiri serta mendampingi suami bersama adik-adiknya menjalani laku prihatin tiada jeda. Namun, Drupadi tidak menyesali. Ia menjalaninya dengan tabah, tulus, ikhlas, dan sepenuh hati. Tak sekalipun ia mengeluh, apalagi meratap. Dia memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Dari sinilah titik awal atau api pengabdiannya kepada sang suami selama hayatnya. Ketika itu, Pandawa baru saja lolos dari maut. Kurawa yang merupakan keluarga kakak sepupunya, membakarnya hidup-hidup. Aksi keji Kurawa pada pagi buta itu sebagai upaya menguasai tahta Astina yang seharusnya milik Pandawa sebagai ahli waris ayahnya, Pandu Dewanata. Pandawa kemudian terpaksa hidup ngulandara dari hutan ke hutan lainnya. Setelah diberi lahan berupa hutan Wanamarta oleh uaknya, Drestarastra, ayah Kurawa, Pandawa berhasil membangun negara dengan kekuatan sendiri yang diberi nama Negara Amarta alias Indraprasta, menjadi taruhan rampungkah kepahitan hidup Drupadi setelah sang suami menjadi raja di Amarta bergelar Prabu Yudhistira. Tidak pernah terbayangkan siapapun, Drupadi malah mengalami derita amat pedih. Ia tergadaikan di meja judi dadu. Puntadewa menyodorkan Drupadi sebagai taruhan pada babak akhir permainan dadu melawan Kurawa yang dimentori Sengkuni. Sebelumnya, Puntadewa sudah ludes, tidak ada lagi harta yang bisa dipertaruhkan lagi. Istana Amarta pun telah pindah tangan ke Kurawa yang selalu memenangi permainan dadu yang penuh tipu muslihat. Pandawa kembali kalah, maka Drupadi menjadi hak Kurawa. Ia kemudian menjadi objek pelecehan seksual gila-gilaan Kurawa. Dursasana yang paling bernafsu, ia terus-menerus menjamah dan memelorotkan kain Drupadi. Berkat pertolongan dewa, upaya bejat itu tidak berhasil.